BBA, ketemu lagi di BBA. Bincang-bincang asik, tempat kita ngobrol seru, santai, dan penuh inspirasi. Bersama aku Shalwana Latufarda. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang gak kalah spesial banget dan gak kalah seru banget. Karena kita kedatangan bintang tamu yang banget spesialnya dan pastinya banyak banget memberikan inspirasi bagi kalian yang menonton BBA pada kesempatan kali ini. Kita sudah bersama Mas Syam. Ya, halo semuanya. Halo Mas Syam. Mungkin boleh Mas Syam memperkenalkan diri dulu. Oke, teman-teman semua, namaku Syama Spinastika Syarbini. Biasa dikenal Dokter Canva karena sering sharing soal Canva. Aku seorang content creator, juga seorang dosen di ISIP Jakarta. Dan selain itu juga aku ngembangin studio kreatif di cdesign.id. Wow, keren banget ya Mas Syam. Oke, selanjutnya boleh nih diceritain awal mula Mas Syam tuh terjun di dunia desain hingga menjadi influencer terkenal seperti sekarang ini. Oke, jadi awal mula terjun di dunia desain itu aku sebenarnya belajar desain dari 2017. Oke, wow. Itu ngerjain project pertama, projectnya dari Om. Jadi Om itu mau buka cafe. Nah, dia perlu logo, perlu seragam, terus ada mobil truk juga, perlu didesain stikernya, menunya, semua, sosmed juga. Nah, di situ mau minta tolong siapa nih? Kebetulan waktu itu aku udah lulus kerja, terus udah lulus kuliah, terus nggak lanjut lagi kerjanya, akhirnya freelance aja di rumah. Nah, Om minta ya udah deh cobain gitu. Berbekal Corel Draw. Oke. Corel Draw dengan laptop yang ya bisa masuk Corel Draw tapi nggak bisa keluar. Yeah. Saking beratnya gitu ya dulu. Tapi dari situ aku belajar, oh gimana sih desain, dan lama-lama tertarik sama dunia desain, ngedalemin, oh seru juga ya ternyata bikin ini tuh gitu kan, desain ini. Terus kalau misalkan di mall-mall gitu ya kan ada tuh poster-poster. Nah itu aku jadi suka, ini kenapa ya kelihatannya bagus, dia desainnya gimana ya, paduin warnanya gimana ya. Karena jujur aja aku latar belakangnya bukan latar belakang DKV. Aku SMA-nya IPA, D3-nya itu hubungan masyarakat, terus lanjutnya itu lebih ke komunikasi pendidikannya gitu. Berarti nggak ada hubungan sama DKV ya sebelumnya? Nggak ada. Jadi aku mungkin tegasin lagi, D3 itu aku hubungan masyarakat. S1 itu marketing communication. S2-nya manajemen marketing. Jadi lebih orang marketing nih pemasarannya gitu. Keren. Oke, selanjutnya nih kan Mas Syam pernah bikin buku kan. Dengar-dengar tuh kayak Mas Syam tuh bukunya kan lumayan banyak nih. Nah, kira-kira boleh dong Mas Syam tuh ceritain gitu di bukunya tuh tentang apa, atau kayak ada berapa buku nih yang Mas Syam buat? Wah, ini jujur sebenarnya udah lama ya buku. Jadi aku tuh SMA-nya boarding school, jadi pesantren. Yeah. Nah, waktu zaman SMA itu zaman-zamannya Raditya Dika terkenal, nulis buku tuh. Nah, itu aku jadi terinspirasi kalau Raditya Dika ceritain tentang gimana nih cowok jomblo nyari cewek, nyari pasangan segala macem. Nah, aku termotivasi waktu itu aku di pesantren kan, orang banyak yang belum tahu nih di pesantren tuh sebenarnya di dalamnya gimana gitu. Nah, aku mulai ceritain ternyata di pesantren itu nggak seburuk itu loh. Kita masih bisa bercanda, kita masih bisa update. Terus kemudian kita juga kalau yang suka manga, baca manga masih bisa gitu. Jadi bukan yang wah terkekang banget atau julukannya penjara suci gitu. Nggak kayak gitu. Tapi pesantren ya kita bisa seru-seruan bareng. Di situ aku jelasin gitu dengan intrik-intrik komedi. Jadi memang awal inspirasinya dari bukunya Raditya Dika sih. Gitu. Oke, selanjutnya nih kayak Mas Syam kan aku dengar tuh kayak lagi fokus di konten sama ngajar-ngajar gitu kan. Itu awal-awalnya tuh gimana sih Mas? Nah ini menarik. Jadi awal mula aku terjun ke dunia konten itu tahun 2020. Sebelumnya aku dunianya kerja kantoran. Jadi bukan dunia konten creator, kerja kantoran biasa. Ini disclaimer ya, aku nggak ngerendahin orang yang kerja kantoran. Tapi ini pengalaman aku aja. Waktu itu 2020 pandemi kan, baru masuk. Nah, karena pandemi baru masuk, akhirnya tim aku yang tadinya ada berenam, itu berkurang satu-satu karena pengurangan. Nah, di situ aku berpikir, wah ini kayak tinggal nunggu nomor kurban aja nih gitu kan, nomor potongnya nih. Akhirnya aku gimana ya caranya? Ya udah deh, aku mulai ngonten karena ada waktu buat WFH kan. Mulai dari situ konten ke YouTube, ke Instagram. Waktu itu TikTok belum booming. Nah, akhirnya aku konsisten konten di sana. Pelan-pelan ada yang nawarin karena aku bahasnya Canva.
nawarin, Mas tolong dong sharingin Zoom gitu kan, waktu dulu nge-live bareng. Ya udah aku, oh ya udah deh nggak apa-apa. Waktu itu bahkan belum dibayar sama sekali. Ada yang nggak dibayar sama sekali, ada yang dibayar cuma dikirimin produk gitu kalau dia ada produknya. Ada juga kayak gitu. Ya udah kita jalanin dulu. Nah, perlahan-perlahan ya alhamdulillah monetasi mulai lancar, terus mulai banyak yang undang, peluang-peluang ngajar makin besar, bahkan ke tempat-tempat yang nggak aku sangka sebelumnya gitu. Bisa ke kementerian, instansi pemerintahan, brand-brand besar yang dulu cuman aku bisa lihat dong di handphone, tapi ternyata aku ngajarin, aku ke kantor mereka gitu, ke XL, oh banyak deh pokoknya. Gitu. Keren banget ya. Oke, selanjutnya menurut Mas Syam nih, penggunaan gratis masih bisa nggak kira-kira untuk berkarya di Canva? Wah bisa banget lah. Aku tuh dulu kan tadi aku bilang aku kerja kantoran. Konten ini aku nggak mau ngambil risiko terlalu besar. Jadinya aku seminimalisir mungkin buat kos bikin konten. Sampai lampu aja aku nggak beli softbox, nggak beli ring light, pakai lampu belajar. Tripod nggak ada, pokoknya disenderin aja handphonenya. Karena aku mau minimalisir budget biar kosnya nggak terbuang. Karena aku nggak tahu nih, waktu itu masih gambling. Ini beneran jadi nggak? Nanti kalau udah beli apa segala macem ternyata nggak ngasilin malah rugi kan gitu. Bener-bener. Aku kosnya bahkan nol, pakai Canva masih Canva gratisan. Jadi jawabannya bisa nggak? Bisa banget teman-teman. Asalkan teman-teman mau usaha, punya kemauan, dan kemudian yang ketiga mau belajar. Karena orang kalau yang ngerasa, wah aku udah bisa ngedit, aku udah bisa gini segala macem, ya sama aja kayak gelas yang sudah terisi, tertutup. Ketika ada ilmu baru masuk, ya tumpah airnya gitu. Oke, selanjutnya Mas Syam ini kan udah kayak banyak banget kan yang tahu Mas Syam gitu sebagai dokter Canva gitu. Pernah nggak sih Mas Syam tuh kayak bikin event sesuatu gitu? Itu kira-kira eventnya event apa? Oke, ini menarik ya. Jadi kalau dari lingkup Canva, kalau buat ngajar sebenarnya banyaknya aku lebih banyak diundang gitu. Terus kemudian jadi dosen tamu, guru tamu gitu. Kalau aku nge-create sendiri, aku banyaknya di campaign sih. Aku ngadain challenge. Jadi waktu itu dulu ingat banget pernah ngadain 40 day challenge. Jadi 40 hari belajar Canva. Jadi selama 40 hari itu aku sharing semua 40 trik Canva. Pakai Canva free, itu aku sharingin. Dan teman-teman pada ikutan antusias. Wow. Padahal waktu itu aku nggak ngejanjiin hadiah apa-apa. Gitu, karena waktu itu juga ya belum stabil, aku juga masih struggle gitu ya. Nah, sekarang juga aku lagi ngadain karena banyak yang request. Karena ternyata, ini fun fact-nya, dari alumni yang benar-benar nerapin 40 day challenge, itu sekarang udah jadi kreator-kreator yang besar. Udah punya klien gitu, karena mereka konten terus selama 40 hari, dan hasilnya bagus-bagus, klien ngelihat. Nah, dia pada bilang, Mas bikin lagi deh gitu, biar teman-teman yang lain juga ikutan praktek Canva. Karena kan sekarang kayak orang banyak yang share tutorial Canva gitu, tapi terus orang nonton, ya udah selesai. Nah, mending kita bikinin setiap hari kita kasih tutorial, orang praktekin, kita bikinin grupnya, nanti kita review bareng-bareng. Nah itu, jadi sekarang lagi bikin juga yang terbaru 23 hari Canva Challenge gitu. Oke, selanjutnya kayak nih kan dokter Canva. Itu maksud dari dokter Canva itu apa emang gelarnya sebagai dokter atau dokter itu memiliki arti lain? Luar biasa. Ini tim risetnya boleh tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Ya. Keren. Tim risetnya bagus banget ya karena jarang nih yang ngupas tentang dokter Canva. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, dokter Canva kan tulisnya DR Canva. Sejujurnya aku nggak pernah bilang itu dokter sebenarnya. Aku nggak pernah bilang itu dokter, nggak pernah bilang itu doktor. Karena ada yang bilangnya doktor atau dokter. Aku nggak pernah bilang. Karena sebenarnya artinya itu desainer. Desainer? Jadi, desainer. DR. Desainer. DR. Loh, desainer kenapa nggak ditulis desainer aja mas? Dulu awal aku ngonten 2020, itu aku masih insecure. Canva belum bisa ngapa-ngapain, template aja gitu. Kaku. Aku insecure mau ngaku desainer tapi pakai Canva kan gitu ya, dan belum semasif sekarang, followers belum banyak, mau sok-sok gimana juga nggak bisa gitu. Akhirnya gimana ya, keinsecureanku aku tutupin. Nah aku taruh aja, jadi aku tadi ambil D sama R-nya, aku gabungin DR. Gitu. Kalau ada yang bilang emang dokter bukan desainer gitu. Keren. Itu berarti kreatif ya, kreatif banget.
Oke, selanjutnya gimana sih Mas cara mendapatkan kelasnya tuh gimana? Kayak tadi kan Mas udah bilang kan, ada kelas yang 40 berapa? 40 hari. 40 hari ya. kelas. Nah, itu kayak ada tingkatan kelasnya nggak? Terus juga kayak harga pendaftarannya berapa atau ada diskon nggak? Oh, aduh. Oke, jadi sebenarnya yang 40 Day Challenge itu for free buat publik, tapi kalau misalkan yang pengen ke maintain sama aku, langsung ada modulnya juga, terus kemudian mereka bisa ngeliat rekamannya, dan kita setiap hari Senin itu mentoring live Zoom, jadi kayak belajar lagi setiap hari Senin tuh 19.30 tuh ngobrol bareng, tanya apapun sama aku, sama teman-teman, semuanya bisa, itu juga ada di Sedesign. Kalau misalkan teman-teman tertarik, itu bisa juga ada di link bio aku. Bisa ke Instagram @syamasfitria, nanti editor tambahin sini ya. Susah-susahin editor. Sini @syamasfitria, terus nanti ke link bio-nya. Nah, di situ ada. Teman-teman bisa join. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini khusus teman-teman bisa dapetin diskon dengan kode voucher langsung belajar, digabung semua. Wow, keren sekali. Tuh jangan lupa kepoin IG-nya Masyam. Oke, selanjutnya mungkin ada tuh Mas kayak project apa aja yang sekarang dikerjakan atau project selanjutnya tuh yang mau dilaksanakan sama Mas Syam itu apa? Jadi sebenarnya sekarang lagi concern ke studio kreatifku. Jadi studio kreatifku kan bikin template-template desain buat Canva. Nah, itu coba aku lagi kembangin, dan ya doain sama teman-teman yang nonton ini juga, aku pengen banget sih kayak roadshow ke kota-kota gitu. Amin. Karena sayang aja nih kebagiannya orang-orang yang Jakarta lagi, Bekasi atau Jabodetabek lagi gitu, karena kita yang domisilinya di sini dan mereka mudah aksesnya. Tapi kayak orang-orang yang di Surabaya, Medan gitu kan, Jogja, mereka punya semangat yang sama, tapi akses buat ke sananya itu susah. Itu makanya aku pengen banget roadshow mungkin ke beberapa kota besar gitu, main ke mereka secara langsung, bisa bantu mereka, itu sih. Oke, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi untuk penonton BBA yang ada di rumah dari Mas Syam sendiri. Oke, ini aku kasih pesan motivasi sekaligus cerita, boleh ya? Boleh. Jadi gini teman-teman. Teman-teman tadi kan tahu ya bahwa aku sering sharing seputar Canva. Yang basicnya adalah visual, bener ya? Benar. Desain visual. Tapi teman-teman percaya nggak? Sebenarnya mataku ini punya kelainan sejak janin. Nama penyakitnya itu toxoplasma. Jadi fun fact-nya itu ibuku waktu ngandung aku ada terjangkit virus yang namanya toxoplasma. Mungkin nanti teman-teman bisa googling. Nah, itu biasanya, ini kata dokternya nih, biasanya yang kena toxoplasma itu udah buta total dari janin harusnya gitu. Tapi kata dokternya aja dia bilang, ini anak alhamdulillah banget nih gitu. Kata dokternya ya bilang mujur, dia nggak sampai buta total gitu. Tapi ada tapinya, dia nggak bisa lihat secara jelas gitu. Makanya kalau aku pakai kacamata gini, sebenarnya itu nggak terlalu ngebantu secara total gitu. Istilahnya kayak gini deh, bahasa mudahnya. Seperti ini, mohon maaf, teman-teman yang difabel, kakinya misalkan cuman satu, seumpama dia pakai tongkat kan, atau pakai kaki palsu. Tapi dengan tongkat atau kaki palsunya, itu bukan berarti dia bisa jalan seperti orang normal. Bener ya? Bener. Nah, sama dengan mataku, itu walaupun sudah pakai kacamata, tetap aja nggak bisa ngelihat orang dengan normal. Terus visual juga nggak bisa terlalu jauh gitu. Dan orang bilang, ya udah mas, minusnya atau plusnya aja tambahin. Nggak bisa. Jadi kalau ke optik itu, mau minus mau ditambahin, itu makin buram, dikurangin juga buram. Jadi stuck angkanya di situ-situ aja. Itu fun fact-nya. Tapi ya Allah punya rencana lain ya. Punya kekurangan di visual, tapi malah suruh ngajarin orang yang di bidang visual. Nah itu, motivasinya apa? Buat teman-teman yang ngerasa aku punya kekurangan di sini, aku punya kelemahan di sini. Bukan berarti teman-teman siapa tahu rezekinya di sana. Benar. Gitu. Allah punya rencana lain, yang terpenting teman-teman tetap berdoa, tetap berusaha. Gitu sih. Oke, mungkin Mas Syam bisa mempromosikan karya-karya Mas Syam yang udah dibuat di Canva. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen lihat hasil karya dari teman-teman di Studio Sedesign, teman-teman bisa langsung aja ketik di @syamasfitria dimanapun template-nya ya. Nanti di sini ada ya. Ya, @syamasfitria. Jadi kalau teman-teman buka Canva, teman-teman ketik aja @syamasfitria, nah itu muncul biasanya template-template. Atau kalau mau linknya, itu bisa ke canva.com/p/syamasfitria. Nanti dimasukin di sini. Nah itu juga
muncul koleksi-koleksi yang dibuat sama teman-teman dari studio Syamas Fitria. Gitu. Kalau yang studio kreatif sejauh ini masih di rumah aja sama aku, gitu kan, di rumahku sama istri juga. Istri juga ada usaha. Biasanya kita di rumah aja bareng-bareng. Tapi kalau buat studio podcast, ada juga studio podcast itu di Pondok Bambu Bekasi. Itu punya Mas Syam? Ya, punya aku sama teman-teman. Itu juga boleh tuh nanti kita main ke studio podcast aku Boleh, ya. boleh. Itu channelnya namanya Buka Suara nih, tambahin lagi di sini. Nah, makin banyak Buka kerjaan. Suara. Editornya makin banyak nih, tambahin pop up. Gitu ya, di Buka Suara. Itu juga sama sih, kalau Buka Suara, kenapa aku bangun juga bareng temanku, tujuannya lah mau mewadahi nih orang-orang yang punya skill, punya potensi gitu, punya value, tapi dia nggak di-highlight sama orang banyak. Iya, benar. Kan sayang ya, yang punya highlight orang banyak, yang punya followers, artis, influencer. Tapi orang-orang yang mungkin jago juga ngeditnya, tapi nggak jago ngonten, gitu. Nah, di sini kita wadahi di podcastnya Buka Suara, gitu. Keren banget. Oke Mas Syam, trik dan tipsnya dong supaya kontennya tuh bisa FYP. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kontennya FYP, sebenarnya pertama natural. Itu udah paling mudah. Di TikTok semakin natural, background berantakan ya, baju acak-acakan, itu orang masih terima. Iya. Kalau di IG, udah lewat itu, udah susah. Itu. Jadi TikTok bisa satu potensi buat teman-teman yang coba mau konten secara natural, terus kemudian coba keluarkan emosi teman-teman. Ya, ciptakan emosi yang ingin dirasakan sama audiens, marah, sedih, sayang, kesel. Yang viral kemarin si Loli, siapa namanya? Loli Fadil. Loli kan gitu kan ya. Lu gile gitu kan. Nah, itu kan emosinya nyampe ke kita ya. Iya benar. Dia ngomong terus kita terasa wih gitu kan. Terus sama yang ISO speed yang minggir lu miskin, gitu kan. Beneran minggir. Berarti miskin bener gitu ya. Nggak bercanda ya. Tapi beneran di videonya kalau teman-teman lihat bener ya. Dibilang bener-bener santai-santai pada masuk, tapi giliran minggir lu miskin, pada minggir beneran gitu. Nah, itu kan jadi ngerasa minggir lu miskin, oh iya gue miskin ya gitu kan. Sadar diri. Iya, nah itu mainin emosinya gitu. Jadi bukan konten sekedar ini dia 3 tips gini-gini, hanya orang segelintir aja yang bisa ngeras. Tapi kalau teman-teman mainin emosi, rasa penasaran bisa gitu kan, terus kemudian rasa kesel, rasa sayang, ketawa, semua itu emosi teman-teman targetin di satu konten. Tapi satu konten, satu emosi aja gitu. Terbukti viral kan? Iya, gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, itu tips dan trik dari Mas Syam ya. Oke Sobat BBA di rumah, bagi kalian yang kepo sama bincang-bincang asik selanjutnya, tungguin di bincang-bincang asik selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih untuk Mas Syam.